Welcome back to Putra Cinema. Hari ini kita bakal bahas dan ceritain film yang baru banget tayang di tahun 2026 ini. Yang menurut gue filmnya itu bagus banget ya, punya plot twist yang keren banget. Dan film ini berjudul The Rip. Ini film bukan sekedar tembak-tembak biasa aja, tapi soal gimana duit tuh bisa ngerobek rasa percaya antar sahabat. Dibintangi juga sama bromance abadi Hollywood, Matt Damon sama Ben Affleck. Pokoknya siapin kopi sama siapin cemilan, cari posisi rebahan yang menurut lo PW banget. Karena bareng gua Om Dapi di putaran sinema, langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sedikit disclaimer dulu ya guys. Video ini bakal mengandung spoiler keras dari awal sampai akhir. Gue sangat menyarankan kalian buat nonton film fullnya dulu biar dapat experience-nya. Cerita dibuka di malam yang basah dan suram di Miami. Kita langsung disuguhkan nih sama tragedi tewasnya Kapten Jackie Veles, bos dari unit elit anti narkoba kepolisian di Miami, atau biasa disebut tim TNT. Di tengah duka ini, kepolisian itu lagi digoyang sama isu miring. Katanya ada oknum polisi korup yang kerjaannya itu ngerampok rumah-rumah tempat penyimpanan uang kartel narkoba. Dengan tewasnya sang kapten, posisi komandan sekarang jatuh ke tangan wakilnya, Letnan Dan Dumars, yang diperankan oleh Matt Damon. Si Dan ini karakternya lagi down parah. Dia masih berduka karena anak laki-lakinya yang baru umur 10 tahun meninggal karena kanker. Nah, di timnya ini ada detektif bernama J.D. Byrne yang diperankan oleh Ben Affleck. JD ini sahabat kentalnya Dan, tapi orangnya sumbu pendek dan diam-diam punya hubungan spesial sama mendiang Kapten Jackie. Jadi bisa dibilang moral tim ini lagi hancur-hancurnya. Setelah semua pasukan TNT ini diinterogasi FBI, sorenya Dan dapat info soal sebuah rumah yang dicurigai menyimpan uang kartel di daerah Hialeah. Dan langsung ngumpulin anak buahnya, JD, Mike, Numa, dan Lolo. Lucunya, pas Dan ditanya anak buahnya, Place that was in here. Don't know. 250 maybe? How much is this grip supposed to be? 150K. Doper? si Dan ini ngasih jawaban yang beda-beda ke tiap orang. Agak sas kan? Akhirnya mereka sampai di rumah itu dan disambut sama perempuan yang bernama Desi, cucu dari si pemilik rumah. Dan ternyata si Desi ini adalah mantan informan polisi juga. Jadi dia ngerti nih aturan mainnya gimana. Begitu tim elit ini mulai masuk dan mulai geledah, anjing pelacak milik Lolo mengendus sesuatu yang berada di atas loteng. Dan benar aja, mereka nemuin uang cash kartel narkoba yang jumlahnya gak ngotak. 20 juta dolar disembunyiin di atas loteng dan di dalam ember. Di titik ini sebenarnya di aturan kepolisian itu ketat. Temuan sebesar ini harus dilaporin ke pusat dan dihitung di tempat. Tapi si Dan ini tiba-tiba bikin keputusan gila. Dia ngelanggar protokol, nolak lapor ke atasan, dan malah nyita semua handphone anggota timnya. Wah, fix ini semua anggota langsung overthinking. Bos kita kayaknya mau nulip duit apa gimana nih, pikir mereka. Yang akhirnya seluruh timnya mengikuti perintah si Dan ini. Tapi ternyata si Mike diam-diam bawa HP cadangan alias HP sekali pakai dan mengirim pesan ke seseorang. Suasana di dalam rumah itu perlahan berubah jadi oven yang siap meledak. Seluruh tim harus ngitung duit gepokan yang jumlahnya banyak di dalam garasi rumah itu. Mike yang diperintahkan untuk menjaga di luar rumah mulai curiga dengan komplek itu yang ternyata setelah dia sadari bahwa komplek itu tuh kosong semua. Dan kemungkinan isinya adalah orang kartel narkocoy semua. Sementara itu di dalam, Dan dan JD berdebat karena Dan tidak ingin memberitahu dari siapa info tentang rumah ini didapatkan. Dan apa sebabnya dia tidak ingin melaporkan temuan ini ke atasannya. Singkat cerita, setelah berdebat dengan Dan, JD keluar rumah untuk sebat dan bertemu dengan Mike. Mike pun memberitahukan kecurigaannya pada rumah-rumah ini. Tiba-tiba lampu di salah satu rumah berkedip seperti kode Morse. JD pun memutuskan untuk mengecek rumah itu sendirian dan menyuruh Mike untuk melaporkan ke Letnan Dan. Dan yang berada di dalam rumah menghampiri tim penghitung uang dan bilang, I gotta run something by you, and I think we can make something happen here. All right, I know we're all thinking it, so let's get realistic right now. But I'm gonna get mine, and I know you wanna get yours. All right.
Wah, jadi intinya Dan seperti mengajak timnya itu untuk mengambil semua uang untuk dibagikan. Yang ternyata si Desi mendengar percakapan itu. Setelah percakapan Dan dan tim menghitung uang, Mike pun masuk ke dalam rumah dan bertemu Desi. Desi yang pintar baca situasi mulai ngomporin. Dia ngebisikin ke si Mike kalau dia dengar si Dan ngajak Numa dan Lolo buat ngerampok duit itu bareng-bareng. Mike makin yakin bosnya ini udah berubah jadi monster yang serakah. Tidak lama kemudian, ketegangan memuncak waktu telepon rumah itu tiba-tiba bunyi. Saat Jay Burn mengangkat telepon itu, suara dari orang yang telepon mengancam mereka buat tinggalin rumah itu. Dan tinggalkan juga uang sebesar $150.000 itu sekarang juga atau mati. Tak lama sekelompok orang pun datang menghampiri rumah itu dan menembaki garasi dari luar rumah. Baku tembak brutal pun pecah, peluru berterbangan, rumah hancur lebur. Tetapi semua bertahan. Hanya Lolo yang terkena tembakan. Saat Dan, Mike, dan Jay Burn mengejar para penembak, mereka bertemu seseorang bersenjata keluar dari sebuah rumah sambil mengangkat tangan. Ternyata orang itu adalah anak buah kartel. Lalu Dan dan Burn dapat telepon dari bos kartel tersebut, dan bos kartel tersebut bilang, Uno de nuestros afiliados. Tuvimos nada que ver con quien los atacó violentamente esta noche. Tampoco nos interesa el dinero que han de haber encontrado dentro de la casa. wah, ternyata kartel ini tidak ada hubungan apapun dengan penyerangan dan penembakan barusan, dan tidak pernah peduli dengan uang tersebut. Singkat cerita, mereka baliklah ke rumah itu, dan Dan minta untuk cepat selesaikan perhitungan uangnya dan pergi dari rumah ini secepatnya. Jay Burn yang enak sama kelakuan Dan yang seperti ingin mengambil uang tersebut, ia pun tak tahan dengan emosinya langsung menyerang Dan. Setelah mereka dipisahkan oleh Mike, Jay Burn pergi menyendiri lalu menelpon seorang teman dari DEA yaitu Matty Nix. Dia memberitahu bahwa Dan kotor dan ingin mengambil seluruh uang tersebut. Sebelumnya, Matty Nix pun sudah pernah menuduh bahwa si Dan adalah pembunuh bos TNT alias Jackie. Tim penghitung pun selesai menghitung semua uang tersebut. Lalu Letnan Dan memberitahukan sebuah tulisan dan dia ingin Lolo dan Numa mengingat tulisan tersebut. Dan entah kenapa rumah itu terbakar. Lalu mereka memboyong semua tas keluar rumah. Setelah berada di luar rumah, bersamaan dengan Matty sampai di rumah itu dan berniat untuk memberi tumpangan. Namun Dan ingin Numa, Lolo, dan Desi stay di depan rumah sambil menunggu pemadam kebakaran tiba. Akhirnya Letnan Dan, Mike Burn, dan Matty Nix naik ke dalam mobil bersama tas-tas itu. Setelah mereka berada di dalam mobil, situasi malah makin tegang. Jay Burn meminta untuk membawa uang ini ke bank yang dimana dia bilang atasannya sudah menunggu. Dan dia bilang Dan pun sudah memberitahukan kepada atasannya soal temuan uang ini. Tapi tiba-tiba Mike bilang, He knows about the rip but not the total amount. How would you know that? ternyata selama ini Dan sudah mencurigai si Mike bahwa dia adalah polisi kotor selama ini. Karena Mike bilang Desi memberitahunya bahwa Dan melaporkan ke atasannya hanya $150.000. Lalu Dan pun mengungkapkan bahwa Dan selalu menyebut nominal uang yang berbeda pada setiap anggotanya. Ternyata ini semua rencana dari Letnan Dan. Dia ingin Desi mendengar semua percakapan dia, Numa, dan Lolo, dan juga percakapan laporan ke bos mayor itu agar bisa sampai ke pelaku alias Mike yang dia curigai. Jay Burn juga menemukan HP sekali pakai milik Mike saat Mike mencoba memisahkan Dan dan Burn berantem. Dan HP itu benar-benar punya Mike karena bisa dibuka hanya pakai wajahnya si Mike. Gak cuma itu, ternyata Matty Nix dan Mike ini adalah penembak Kapten Jackie. Dan Matty Nix lah otak dari semua ini. Pertarungan dalam mobil pun tak terelakkan. Tapi ternyata sebelum semua ini terjadi, Jay Burn diam-diam menelpon kakaknya yang di FBI untuk mencegat mobil Matty Nix ini. Matty dan Mike pun mencoba kabur dari kepungan itu. Dan Jay Burn mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran terjadi. Singkat cerita, mobil yang dinaiki Matty Nix pun terbalik. Lalu saat itu juga, Jay Burn yang sakit hati atas tewasnya Jackie langsung dor si Matty Nix di tempat. Di lain tempat, Mike akhirnya menyerahkan diri kepada Letnan Dan dan akhirnya Mike dibawa untuk ditindaklanjuti. Dan di ending cerita film ini, uang itu pun diserahin ke negara tanpa kurang 1 sen pun. Dan karena Desi ini udah kooperatif, secara hukum dia berhak dapat 20% dari total sitaan. Di adegan terakhir kita ngelihat nih Dan dan Jay Burn
nongkrong di pinggir pantai Miami ngeliatin matahari terbenam. Ngangkat botol bir buat mengenang Kapten Jackie. Ending yang asik banget menurut gue. Gila kan, film Drip ini bener-bener deh ngebuktiin kalau Matt Damon sama Ben Affleck digabungin, chemistry mereka tuh bener-bener nggak perlu diraguin lagi. Apalagi waktu adegan mereka berdua berantem, saling curiga. Lo pasti bisa ngerasain kan gimana rasa kecewanya kalau sahabat lo ngecewain lo. Buat gue pribadi, film ini tuh bener-bener ngeklik banget. Gak cuman jual jedar-jedar doang. Di balik seragam ya, polisi cuman manusia biasa. Punya utang, punya masalah keluarga ya, pokoknya punya masalah kegalauannya masing-masing gitu. Dan pasti imannya juga goyah kalau ketemu duit yang sebesar itu. Tapi film ini tuh ngasih pesan yang ngena banget menurut gue. Uang tuh memang segalanya, tapi kalau udah nyangkutin nyawa, apalagi sahabat, menurut gue sih itu nggak bakal bisa dibeli pakai apapun. Pokoknya film ini menurut gue awalnya pelan, terus panas, dan plot twistnya cakep banget kan. Dan gue berani ngasih nilai untuk film ini tuh 8,5/10 pokoknya. Gimana nih menurut kalian? Kalau kalian di posisi Letnan Dan itu, bakal ngikutin rencana awal atau lu makan sendiri tuh duitnya? Coba lu tulis di kolom komentar bawah deh. Oke, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu kalau lu suka video-video alur cerita kayak gini. Share dan jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan nih video-video baru lainnya dari Putaran Sinema. Kalau ada mau film yang diceritain juga langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke semuanya, gue pamit dulu undur diri. Semuanya bye-bye, see you.